Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Gandu Eko Julianto Suyoso di kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kali ini topiknya tentang penyakit akibat kerja. Di kuliah ini saya akan membahas tentang konsep sehat, konsep PAK, penyakit akibat kerja, kemudian contoh-contoh bahaya kerja, kembali lagi mengulang, kemudian juga contoh-contoh penyakit akibat kerja berdasarkan bahaya-bahaya di tempat kerja. Kemudian juga saya akan membahas beberapa contoh penyakit akibat kerja yang mungkin timbul di rumah sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai penjelasan materi kuliah tentang penyakit akibat kerja. Dimulai dari konsep sehat. Berdasarkan WHO, definisi sehat sendiri adalah suatu keadaan sejahtera yang meliputi fisik, mental, sosial yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan. Kemudian, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 lebih diperjelas lagi, kesehatan ialah suatu keadaan sejahtera dari individu pada badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi yang di WHO tadi, yang kata-kata tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 diperjelas lagi memungkinkan semua orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi ini harus paham dulu sebelum kita menginjak ke konsep penyakit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep penyakit akibat kerja. Kenapa saya beri judul worldwide atau seluruh dunia? Karena memang ada beberapa negara yang memiliki pemahaman yang berbeda tentang penyakit akibat kerja sendiri. Jadi ada yang menggolongkan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja. Jadi ada dua golongan. Di sini perbedaannya adalah kalau penyakit akibat kerja, faktor utamanya atau sebab utamanya adalah bahaya kerja, bahaya di tempat kerja seperti bahaya fisik, kimia, biologi, dan ekonomi. Sedangkan penyakit akibat hubungan kerja atau work-related disease disebabkan oleh beberapa faktor, disebabkan oleh beberapa sebab. Bahaya yang ada di tempat kerja, jadi bahaya fisik, kimia, biologi, ekonomi, itu bukan faktor utama. Saya ulangi sekali lagi, bukan penyebab utama, tapi bisa berperan bersama faktor lain menimbulkan penyakit itu atau memperburuk penyakit yang sudah diderita oleh pekerja. Sampai sini paham ya? Jadi kalau penyakit akibat kerja, occupational disease disebabkan oleh bahaya kerja. Tapi kalau penyakit akibat hubungan kerja, bahaya kerja bukan sebagai penyebab utama, tapi faktor lain yang menjadi penyebab utama. Paham ya sampai sini ya? Jadi berbeda kedua golongan ini. Contohnya misalkan ya, kalau kita melihat dari perspektif pembagian ini, contohnya kalau penyakit akibat kerja occupational disease, misalkan orang ini sebelum kerja di tempat itu tidak menderita sakit apa-apa. Kemudian karena kerja di tempat tersebut, kemudian dia mengalami penyakit paru. Misalkan ini karena bahaya kimia, dia mengalami penyakit paru obstruktif menaun atau penyakit paru obstruktif kronis. Karena misalkan debunya asbes atau debunya batubara, di mana ada istilah itu pneumokoniosis atau asbestosis, atau mungkin karena debu pasir, debu silikosis. Nah, dia mengalami penyakit paru. Itu penyakit akibat kerja. Kalau penyakit akibat hubungan kerja, si pekerja ini sebelum masuk ke tempat kerja dia sudah punya riwayat penyakit. Misalkan punya riwayat penyakit asma,
Oke, penyakit asma. Kemudian karena dia bekerja di tempat yang berdebu, ternyata asmanya semakin memperparah, semakin parah. Debu yang ada di tempat kerjanya itu adalah sebagai faktor atau bahaya yang berperan dengan sudah adanya penyakit di pekerja itu sendiri. Jadi memperberat asma yang diderita oleh si pekerjanya. Bagaimana, paham ya dengan contoh yang saya berikan barusan? Selanjutnya tentang kriteria penyakit akibat kerja. Berdasarkan International Labour Organization ada 4 kriteria suatu penyakit bisa digolongkan menjadi penyakit akibat kerja. Yang pertama, ada hubungan sebab akibat dengan agen spesifik, paparan atau proses kerja. Kedua, ada penyakit yang timbul yang berhubungan dengan lingkungan kerja atau pekerjaan yang spesifik. Ketiga, penyakit timbul dalam satu kelompok pekerja dengan frekuensi yang melebihi insidensi rata-rata pada populasi total. Keempat, ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan terjadinya penyakit tersebut. Nah, dari sini kita bisa sedikit mengambil benang merah ya. Jadi kuncinya ada hubungan sebab akibat, terus kemudian berhubungan dengan lingkungan kerja atau pekerjaan yang spesifik, kemudian jumlah insidensinya lebih tinggi daripada populasi total, dan ada bukti ilmiah yang bisa menjelaskan penyakit tersebut. Jadi suatu penyakit berdasarkan ILO tidak ujuk-ujuk menjadi penyakit akibat kerja tanpa melalui kriteria ini. Di sini saya menampilkan bagaimana bentuk kriteria ILO. Jadi implementasinya, selain membuat kriteria tadi, ILO juga membuat list dari penyakit akibat kerja. Nah, di sini WHO ILO membuat list ini dengan menggunakan nama occupational disease, bukan work related disease. Tapi nanti jangan bingung, karena beberapa kali saya lihat ILO juga merilis dokumen occupational disease disebut juga work related disease. Ini menandakan bahwa ILO itu occupational disease dan work related disease itu memiliki definisi yang sama, berbeda dengan yang saya jelaskan di awal. Jadi memang ILO tidak mewajibkan anggotanya atau seluruh negara dunia untuk mengikuti dia. Jadi tiap-tiap negara bisa memiliki pemahaman masing-masing tentang penyakit akibat kerja. Ini tergantung dari contohnya adalah sistem jaminan kesehatan. Jadi tergantung dari kebijakan masing-masing negaranya. Kita lanjut. ILO dengan jelas di sini membuat kriteria penyakit akibat kerja. Pertama, misalkan ini disebabkan oleh paparan agen di tempat kerja, misalkan bahaya kimia. Ini bisa macam-macam, bisa karena fosfor, karena arsen, karena merkuri, karena timbal. Kemudian yang kedua bisa karena bahaya fisik, ya, karena kebisingan, karena getaran, karena radiasi, karena radiasi optik. Ada radiasi optik, ada radiasi ionisasi ya. Kemudian karena terpapar temperatur ekstrim. Kemudian juga karena agen biologis, misalkan hepatitis virus, HIV, antraks. Kemudian kelompok nomor 2 yaitu penyakit akibat kerja berdasarkan target organnya, misalkan penyakit di organ-organ sistem respirasi, macam-macam. Ini contohnya adalah pneumokoniosis, dikarenakan karena debu silika, silikosis, antrakosilikosis, asbestosis. Kemudian juga kelompok berikutnya adalah penyakit kulit. Kemudian juga ada penyakit muskuloskeletal. Kemudian juga ada gangguan mental dan perilaku. Kelompok ketiga, kanker. Jadi ada beberapa penyakit kanker akibat kerja. Nah, ini ada
agen-agen penyebab kankernya, jadi asbes, terus kemudian debu kayu, kemudian benzen, macam-macam ya teman-teman. Kemudian juga kelompok keempat adalah penyakit lain. Penyakit lain ini contohnya di sini minus nystagmus. Jadi ini penyakit seingat saya adalah gangguan penglihatan pada penambang-penambang. Nah, perlu diperhatikan di sini. Saya berikan contoh, misalkan agen biologis. Apakah kemudian bila ada suatu kejadian infeksi bakteri atau virus yang tidak tercantum di sini, tidak tercantum di list ini, kemudian tidak bisa masuk ke dalam list atau tidak bisa digolongkan sebagai penyakit akibat kerja? Belum tentu. Nah, ini di poin terakhir dari agen biologis disebutkan bahwa bisa termasuk ke dalam penyakit akibat kerja penyakit yang tidak disebutkan secara rinci di golongan ini, tapi harus memenuhi beberapa kriteria, misalkan ada bukti saintifiknya atau bisa ditentukan paparannya dengan metode yang terpercaya. Kemudian oke, kita kembali ke slide ya. Selanjutnya, nah konsep penyakit akibat kerja di Indonesia. Jadi dulu di Indonesia itu menganut dua istilah yang saya sebutkan di awal, penyakit akibat kerja dan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Nah, padahal dua-duanya memiliki pengertian yang sama, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja. Jadi, penyakit akibat kerja itu sama dengan penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Sebagai informasi, penyakit akibat kerja ini adalah istilah yang digunakan dalam peraturan yang dibuat atas dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Jadi undang-undang yang digunakan sampai saat ini itu undang-undang ini Nomor 1 Tahun 1970. Sangat tua sekali. Yang diperbarui adalah peraturan presidennya, permennya, peraturan menteri tenaga kerja, peraturan menteri kesehatan. Jadi itu yang diperbarui tiap periode. Tapi kalau undang-undangnya masih menggunakan yang sama. Nah, ini penyakit akibat hubungan kerja atau penyakit yang timbul karena hubungan kerja. Ini tadinya istilah ini dirilis di Kepres RI nomor 2 tahun 1993. Namun, karena sudah muncul Perpres yang baru nomor 7 tahun 2019, PAHK ini yang ada di Kepres RI ini sepertinya sudah tidak digunakan lagi karena Kepres ini dengan otomatis sudah dicabut dan di Perpres ini tidak menyebut lagi yang namanya PAHK. Jadi semua dilebur menjadi satu, PAK, penyakit akibat kerja. Saya tunjukkan Perpres nomor ini nomor 22 tahun 93. Definisinya perhatikan, penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan atau lingkungan kerja, samakan dengan PAK. Kemudian di Perpres yang baru, nah ini Perpres yang baru nomor 7 tahun 2019. Oke. Penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Jadi sekarang sudah dilebur jadi satu, tidak ada istilah PAHK, atau mungkin nanti ada peraturan yang terbaru lagi, saya kurang tahu. Oke, sampai saat ini istilah itu sudah dilebur menjadi satu. Dan kalau kita lihat bagaimana sih PAK di Indonesia, ternyata Indonesia menggunakan kriteria yang dirilis oleh ILO yang saya sebutkan tadi. Sama, mungkin bisa dibilang sama. Memang ada beberapa item poin yang dikurangi, tapi selebihnya sama. Contohnya ini kelompok pertama. Jadi penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pajanan faktor yang timbul dari aktivitas pekerjaan. Bahaya kimia. Kemudian bahaya fisika, kerusakan pendengaran seperti pisingan. Kemudian biologi, sama ya ini poin-poinnya dengan yang tadi.
Kemudian sistem target organ sama juga. Kemudian penyakit kulit sama. Gangguan otot dan kerangka sama. Kemudian gangguan mental dan perilaku juga sama. Kanker akibat kerja sama juga. Kemudian penyakit spesifik lainnya. Lah, ini yang berbeda dengan yang tadi. Contoh kayaknya ini tadi. Beberapa item ada yang dikurangi di sini. Mengadopsi. Bisa kita bilang mengadopsi. Sampai sini paham ya teman-teman. Jadi di Indonesia sudah dulu masih menggunakan dua istilah tadi. Maksud saya menggunakan di sini adalah pemerintah ya. Jadi kalau ada profesional K3 lainnya yang menggunakan dua istilah tersebut, yaitu itu preferensi masing-masing orang. Tapi kalau kita bicara tentang peraturan, di sini peraturannya PAHK sudah tidak disebutkan lagi. Jadi sekarang hanya satu istilah, yaitu penyakit akibat kerja. Sampai sini paham ya teman-teman mengenai konsep penyakit akibat kerja. Ya, berikutnya mengenai ini sedikit flashback, sedikit mengingatkan teman-teman bahwa mencantumkan jenis-jenis bahaya dan contoh-contoh bahayanya ya. Jadi fisik, bahaya biologis, bahaya ergonomi, bahaya psikologi, dan bahaya kimia. Masing-masing memiliki contoh yang bisa dibaca sendiri di situ. Masing-masing bahaya ini juga memiliki konsekuensi yang berbeda atau penyakit yang berbeda. Dan tidak menutup kemungkinan ada 1, 2, 3 bahaya, jenis bahaya yang saling bersamaan. Jadi secara bersamaan menimbulkan konsekuensi atau penyakit tertentu. Nanti kita lihat ada beberapa penyakit yang akan kita bahas. Tidak semuanya, tapi semoga bisa memberikan tambahan pengetahuan buat teman-teman. Next adalah bahaya kimia. Jadi bahaya kimia atau zat-zat kimia itu bisa masuk ke dalam tubuh kita melalui 3 jalan, yaitu yang pertama adalah inhalasi, yang kedua ingesti, yang ketiga adalah kontak dengan kulit. Nah, bagaimana bisa bahaya kimia ini atau zat-zat kimia ini masuk ke dalam tubuh melalui kulit? Ada beberapa bahan kimia yang dia itu larut lemak atau sifatnya hidrofobik. Nah, jadi keringat kita itu kan sedikit mengandung lemak. Akibatnya apa? Kalau ada yang bahan kimia memang larut lemak, maka dia di situ akan bercampur dengan keringat dan bisa masuk ke dalam tubuh kita, entah itu melalui proses absorpsi atau reabsorpsi, gitu ya teman-teman. Kemudian masih bahaya kimia. Di sini saya berusaha menampilkan contoh-contoh penyakit yang disebabkan oleh bahaya kimia. Pertama, dermatitis kontak iritan. Contoh paling mudahnya adalah terjadi kalau teman-teman semua misalkan menggunakan pembersih lantai yang sifatnya mengiritasi kulit. Nah, kalau misalkan ada teman-teman mau ngepel atau membersihkan kamar mandi, kemudian ketika nyemprotkan bahan pembersih lantai tersebut, terus nyiprat sedikit ke tangan, terus timbul gatal-gatal. Nah, itu artinya iritan ya, dia mengiritasi kulit. Nah, bila terjadi dermatitis, dia itu sudah timbul gatal-gatal yang sifatnya bukan lagi terus kecipratan terus gatalnya hilang, tapi timbul seperti suatu penampakan kelainan kulit. Jadi nanti di belakang kita akan lihat beberapa. Kemudian asfiksia ini berarti suatu keadaan di mana tubuh kekurangan oksigen karena bisa berbagai macam hal kalau asfiksia ini. Salah satunya misalkan hemoglobin ini, kalau kita berbicara masalah zat kimia, misalkan hemoglobin ini berikatan dengan CO. Jadi pada kasus-kasus yang keracunan gas karbon monoksida, dia ini karbon monoksida berikatan kuat sekali dengan hemoglobin. Nah,
ketika orang yang keracunan ini diberikan oksigen, belum tentu dia bisa sembuh dengan cepat. Karena apa? Karbon monoksida ini afinitasnya atau daya ikatnya dengan hemoglobin itu lebih kuat daripada oksigen. Kemudian asma, kanker, silikosis, pneumokoniosis, asbestosis. Jadi tiga terakhir ini disebabkan oleh debu-debu yang misalkan silikosis ini debu silika, pneumokoniosis ini debu batubara, asbestosis ini debu asbes. Kemudian berikutnya adalah ini ya contohnya, contoh dari dermatitis kontak iritan. Ini yang akut. Jadi begitu kena zat kimia langsung timbul seperti ini. Ini gatal juga panas. Timbul seperti melepuh ya lukanya, seperti kulit yang melepuh. Kemudian juga ya ini yang kronis. Jadi kulitnya sudah mengelupas. Tidak lagi merah. Kalau yang tadi ini merah. Tadi itu merah, kalau ini sudah tidak merah, kemudian kulitnya mengelupas semua. Kemudian berikutnya paparan. Nah, seseorang dibilang terpapar itu bila dia ada kontak dengan bahayanya. Nah, paparan sendiri ini adalah kombinasi dari tiga kriteria ini, tiga hal ini. Kadarnya seberapa. Semakin tinggi kadar juga pasti akan berbeda konsekuensinya. Frekuensi, semakin sering dia terpapar maka konsekuensinya juga akan berbeda. Durasi, akut atau kronis, ini juga akan berbeda. Seperti tadi contoh yang dermatitis kontak iritan, ada perbedaan tampilan atau gambaran yang di akut dan kronisnya. Berikutnya bahaya fisik. Nah, ini agak banyak. Di sini saya mengambil bahaya kebisingan, tekanan, getaran, suhu ekstrim, dan lighting, pencahayaan. Kebisingan ini bisa menimbulkan tinnitus. Tinnitus itu misalkan kalian pernah mengalami seolah-olah mendengarkan suara yang mendenging di telinga kalian. Nah, itu namanya tinnitus. Kemudian ada NIHL, Noise Induced Hearing Loss. Jadi hilangnya pendengaran atau gangguan pendengaran hingga hilangnya pendengaran karena kebisingan. Stres. Nah, stres. Jadi kebisingan itu bisa mengakibatkan stres. Salah satu indikator stresnya adalah meningkatnya tensi darah. Kemudian kehamilan. Ternyata kebisingan ini dalam satu studi bisa menimbulkan gangguan pada janin. Jadi lebih spesifik lagi disebutkan adalah nantinya janin yang akan lahir ini akan memiliki gangguan pendengaran juga. Kemudian heat and cold atau temperatur yang ekstrim ya. Di sini saya sebutkan heat stroke, heat exhaustion, dan frostbite. Heat stroke. Nah, ini heat stroke. Heat stroke itu suatu kondisi di mana temperatur seseorang itu meningkat, jadi fungsi kontrol temperaturnya sudah tidak berfungsi ya teman-teman. Jadi normalnya temperatur tubuh itu kan ketika meningkat pasti ada mekanisme keringat untuk mendinginkan seperti itu. Lah ini heat stroke sudah tidak bisa terkendali lagi, bisa mencapai 40 derajat Celcius. Jadi tubuh di sini sebenarnya tubuh tidak bisa mendinginkan suhu tubuh itu sendiri. Kemudian di bawah heat stroke itu ada heat exhaustion. Jadi suatu kondisi di mana tubuh itu kehilangan cairan yang sangat banyak melalui keringat. Misalkan itu di suatu misalkan lagi olahraga atau aktivitas kerja di tempat yang tinggi suhunya dan kelembabannya. Di bawah heat exhaustion, jadi tingkatannya heat stroke, heat exhaustion, di bawahnya heat cramps. Heat cramps ini adalah nyeri muskular atau spasma otot yang timbul di ini kaki atau perut
yang disebabkan karena paparan pada suhu tinggi dan kelembapan yang tinggi, dan disertai dengan ini kehilangan cairan dan elektrolit. Nah, heat cramps ini adalah suatu tanda bahwa tubuh sedang mengalami gangguan karena temperatur lingkungannya. Di sini ada 3 tahap ya. Yang tertinggi heat stroke, heat exhaustion, heat cramps. Jadi hati-hati kalau misalkan nanti teman-teman bekerja di suatu ruangan yang pengap, panas, ruang penyimpanan file maksud saya, ruang penyimpanan file yang sangat pengap, tidak ada ventilasi, adanya AC dan kemudian AC-nya mati listrik, nggak bisa berfungsi, hati-hati adanya gangguan-gangguan ini. Kembali. Nah, masih di temperatur ekstrim, saya juga contohkan ini frostbite. Nah, ini frostbite ini suatu gangguan atau ini ya, penyakit akibat kerja disebabkan karena temperatur yang rendah. Biasanya kejadian ini sering sekali muncul di daerah-daerah yang memiliki temperatur ekstrim. Misalkan di daerah-daerah dengan iklim 4 musim ya, dan ada musim salju, dimana kalau lagi ada badai salju, suhunya bisa sangat rendah sekali. Bila tidak menggunakan proteksi yang tepat atau mungkin tidak mematuhi SOP yang sudah ditetapkan, mereka bisa terjadi seperti ini. Jadi pembuluh darahnya beku dan pada akhirnya jaringannya mengalami nekrosis dan pada akhirnya mengalami amputasi. Oke, kita kembali. Berikutnya bahaya tekanan udara. Di sini saya mencontohkan Caisson disease. Nah, Caisson disease ini timbul pada penyelam. Jadi penyelam itu ketika menuju ke kedalaman, nitrogennya itu dari paru-paru menuju ke aliran darah. Ketika penyelam ini menuju kembali ke permukaan, bisa dia dengan cara cepat atau lambat. Kalau dia dengan lambat, jadi dia mengambil jeda pelan-pelan menuju ke permukaan, maka ada masa bagi nitrogen kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan dari paru-paru. Tapi kalau dia terlalu cepat menuju ke permukaan, tidak ada waktu yang cukup bagi nitrogen meninggalkan darah. Jadi malah menimbulkan suatu gejala-gejala yang disebutkan painful bubble. Jadi timbul gelembung-gelembung udara yang nyeri. Nah, gejala dari ini, Caisson disease ini, biasanya itu adalah nyeri pada sendi, terus kemudian sakit kepala, kesusahan untuk konsentrasi, kemudian kelelahan yang sangat ekstrim, kemudian terasa kebas, kemudian terasa lemah di tangan dan kakinya, dan tidak lupa adalah ini, kalau kalian perhatikan ada kemerahan pada kulit yang rasanya gatal. Biasanya bila kondisinya ada seperti ini, terapi yang dilakukan adalah terapi hiperbarik. Jadi dimasukkan suatu ruangan khusus di mana di situ diberi perlakuan tekanan juga. Yang berikutnya di sini saya mencontohkan untuk yang karena bahaya cahaya, ada katarak ya. Jadi ini bukan gambar bulan sabit, tapi ini adalah gambaran lensa mata yang mengalami katarak. Katarak ini biasanya terjadi pada pekerja-pekerja yang terpapar oleh misalkan sinar matahari. Dulu pernah saya baca satu artikel, ada memang petani-petani yang mengalami katarak. Nah, ini disinyalir karena paparan matahari yang bertahun-tahun.
Kemudian kembali lagi kita masuk ke bahaya vibrasi atau getaran. Ya, ini adalah suatu, jadi HAVS ya, saya belum jelaskan. HAVS ini adalah Hand Arm Vibration Syndrome. Jadi sindroma pada tangan dan lengan yang dikarenakan vibrasi atau getaran. Penyakit ini awal mulanya kenapa sih kok bisa mengalami amputasi, tangannya kemerahan, karena getaran tadi itu. Jadi getaran-getaran yang ditimbulkan oleh alat-alat berat, biasanya pekerja konstruksi, ini getarannya menimbulkan kerusakan pada saraf dan pembuluh darah yang ada di tangan. Jadi awalnya pekerja itu akan merasakan kesemutan, kemudian mati rasa pada jari-jarinya. Nah, ini sampai bisa menimbulkan gangguan tidur. Kemudian karena dia mati rasa, akhirnya tidak bisa merasakan sesuatu dengan jarinya. Jadi kalau memegang sesuatu benda tidak merasakan permukaannya ini gimana. Kemudian bisa mengalami hilangnya kekuatan pada tangan. Jadi kekuatan pada tangan untuk menggenggam. Jadi yang tadinya bisa membawa atau menggenggam barang yang berat, sekarang malah nggak bisa. Kemudian kalau dalam suatu kondisi yang dingin dan basah, ujung-ujung jari itu akan menjadi putih, kemudian menjadi merah, dan akan mengalami nyeri yang sangat atau nyeri sekali ketika proses penyembuhannya. Jadi seperti ini putih, jadi putih, kemudian jadi merah dan nyeri sekali karena ada gangguan pembuluh darah. Ya, sampai sini paham ya teman-teman? Ya, ini ya sedikit memberikan gambaran kepada teman-teman, ternyata ada ya penyakit karena getaran. Ini masih pada tangan dan lengan. Ada lagi yang namanya whole body vibration, jadi getaran pada seluruh tubuh. Itu ada lagi. Jadi ada lagi penyakit yang disebabkan oleh getaran, WBV, whole body vibration. Kita kembali ya sampai sini tentang bahaya fisik ya. Beberapa penyakit yang saya contohkan di masing-masing bahayanya. Kita ke slide berikutnya. Nah, di sini saya mencontohkan lagi bahaya ergonomi, low back pain, kemudian carpal tunnel syndrome, tension neck syndrome, ada tennis elbow. Jadi ini karena bahaya ergonomi itu cenderung karena posisi kerja yang kurang, bisa kita bilang nggak normal gitu ya, misalkan terlalu membungkuk, terlalu dingkluk, kemudian pekerjaannya itu repetitif. Di repetitif itu berulang-ulang gerakannya, seperti misalkan kalau kalian lihat di suatu minimarket ada orang menurunkan dan menaikkan galon. Nah, itu berapa galon dia turunkan dalam waktu sekian menit. Nah, itu kan sifatnya repetitif, jadi berulang-ulang. Kemudian juga bisa karena membawa barang atau beban yang melebihi kapasitas dia. Macam-macam penyebabnya kalau bahaya ergonomis ini, sesuai dengan yang saya sebutkan di awal ya. Jadi itu. Kemudian bahaya biologi. Nah, contohnya antraks, hepatitis, HIV. Antraks ini terjadi biasanya di rumah pemotongan hewan karena antraks sifatnya adalah zoonosis. Jadi penyakit yang berasal dari hewan yang menular ke manusia. Hepatitis HIV. Nah, pertanyaannya, COVID-19 termasuk penyakit akibat kerja atau bukan? Nah, kita bahas di belakang. Next. Nah, bahaya psikososial yang
dimulai dari frustasi, gangguan tidur, depresi, kecemasan. Pasti pada ingat ya perbedaan kecemasan dan depresi. Kalau depresi ini sudah timbul rasa ingin bunuh diri, sudah tidak punya semangat untuk hidup. Kalau kecemasan, dia itu sifatnya dia terlalu waspada gitu, terlalu khawatir. Ini bisa kalian ingat-ingat lagi di kuliah, sebelumnya pernah saya berikan. Kemudian, nah ini saya menunjukkan bahwa di tahun 2015, saya belum menemukan data yang paling baru lagi. Jadi work related mortality, jadi tingkat kematian karena penyakit akibat kerja itu paling tinggi disebabkan oleh penyakit sirkulasi, sistem sirkulasi. Berikutnya diikuti oleh keganasan, kemudian diikuti oleh 17% ini adalah respirasi, kemudian keempat adalah 14% ini cedera karena pekerjaan. Cedera ini misalkan kepleset, kemudian tertabrak, kegencet, terjatuh, tersandung, gitu. Seperti itu ya. Kemudian di berikutnya, nah ini ternyata berdasarkan, kalau dibagi berdasarkan area ya, Asia itu memiliki tingkat mortality yang paling tinggi dibandingkan benua lainnya dalam hal kematian karena pekerjaan. Kalau di breakdown lagi, nah di Asia yang paling tinggi adalah penyakit respirasi, kemudian penyakit sirkulasi, kemudian diikuti oleh keganasan, diikuti respirasi, kemudian ini cedera akibat pekerjaan, dan terakhir adalah penyakit menular. Oke, nah di sini juga ada kondisi neuropsikiatrik, jadi gangguan mental dan perilaku masuk di sini. Kemudian, nah pemeriksaan kesehatan ini seyogianya memang dilakukan ini ya, sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi sebelum dia bekerja secara berkala, jadi ketika bekerja diperiksa misalkan dalam setahun 2 kali, per semester 1 kali. Kemudian secara khusus, misalkan ada suatu wabah kemudian terjadi dan ingin screening bekerja, atau mungkin ketika bekerja ini akan naik jabatan, jadi dilakukan medical check up. Kemudian juga dilakukan ketika pra-pensiun, jadi sebelum pensiun juga dilakukan pemeriksaan kesehatan. Ini normalnya, tapi tidak semua perusahaan atau instansi melakukan ini. Kemudian, nah regulasi Indonesia terkait PHK. Ada Peraturan Menteri Nomor 56 tentang penyelenggaraan pelayanan akibat kerja, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 48 tentang standar kesehatan dan keselamatan kerja perangkat orang, terus kemudian Perpres Nomor 7 Tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja. Masih banyak peraturan lama lainnya yang tidak saya sebutkan di sini, nanti bisa dicari di sini. Kemudian, nah saya di sini akan membahas beberapa penyakit akibat kerja yang bisa terjadi atau bisa timbul pada pekerja di rumah sakit. Ya, ini saya tidak membahas keseluruhannya karena memang sangat banyak sekali jenis penyakitnya. Memang kalau kita perhatikan dari namanya saja rumah sakit, maka mungkin sorotan utamanya pada agen-agen biologis seperti HIV, hepatitis B, hepatitis C, terus kemudian TBC. Tapi di sana juga ada misalkan gangguan muskuloskeletal, ada juga kayak low back pain, terus back pain. Jadi tidak melulu agen biologis. Kanker apa ada? Kanker juga ada. Jadi misalkan penggunaan formaldehid, etilen oksida,
itu juga pernah ada yang melaporkan menimbulkan terjadinya kanker limfohematopoietik. Kemudian apakah ada gangguan kulit? Ada juga. Physical hazard, bahaya fisik ada juga. Jadi sebenarnya komplit di rumah sakit itu, tidak hanya melulu agen biologis, karena karakteristik pekerjaan di rumah sakit juga bermacam-macam, tidak hanya menangani masalah penyakit, tapi beberapa pekerjaan pendukung. Nah, kita mulai dari bahaya kimia. Nah, di sini bahaya kimia, saya berusaha mencontohkan alergi latex. Jadi alergi latex dalam artian ini latex handscoon itu ya, sarung tangan itu. Jadi alergi latex ini pertama kali dikenali pada tahun 1970. Latex yang dimaksud ini adalah karet yang dihasilkan oleh pohon karet itu. Jadi handscoon itu ada yang berbahan dasar memang karet alami yang dihasilkan oleh pohon-pohon karet itu menjadi suatu agen alergi. Di prevalensi dari kejadian alergi latex ini cukup besar. Di suatu review disebutkan bahwa prevalensi alergi latex itu 9,7% dari tenaga kerja di rumah sakit. 9,7% ini tidak merinci tenaga kerja apa saja, tapi secara keseluruhan tenaga kerja yang terpapar latex dan timbul alergi latex ini 9,7%. Nanti bisa dicari jurnalnya ini tahun 2016. Kemudian bagaimana gejala dari alergi latex? Tentu yang pertama adalah skin rash atau kulit kemerahan disertai gatal. Kemudian bisa juga mengalami asma. Jadi latex sendiri, latex yang di handscoon itu kan ada tepungnya. Ketika tepung itu terpapar kepada seseorang bisa menimbulkan asma. Nah, ini nanti bisa dicari ya. Di sini saya sebutkan referensinya, ini CDC NICE Publications and Products Latex Allergy Prevention Guide. Bagaimana preventif dari alergi latex ini? Ya, kalau kita mau ikuti hierarki pengendalian yang sudah kita bahas minggu lalu, ya substitusi, ganti handscoon berbahan dasar latex dengan menggunakan yang non latex. Gimana kalau nggak ada yang handscoon non latex, terpaksa harus handscoon latex karena misalkan di rumah sakit itu benar-benar infeksius, jadi harus menggunakan APD yang memadai. Nah, pilih lagi, jangan menggunakan handscoon yang ada tepungnya atau powder free. Sehingga apa? Biar mengurangi risiko terjadinya alergi latex. Nah, kalau memang terpaksa harus menggunakan handscoon latex, maka sebelum menggunakan handscoon latex, jangan menggunakan krim atau lotion yang berbahan dasar minyak. Karena apa? Akan bisa merusak latex itu sendiri. Jadi bisa terurai latexnya. Dengan demikian akan semakin mudah memapar ke kulit. Kemudian misalkan sudah menggunakan handscoon latex, harus cuci tangan dengan sabun dan dikeringkan dengan sampai benar-benar kering. Nah, mungkin kalau teman-teman rekam medik mungkin untuk menggunakan handscoon kemungkinannya ya, kan saya kerja di ruangan Pak, saya kerja di filing, mana mungkin menggunakan latex. Ya bisa saja menggunakan latex misalkan ada suatu kondisi emergensi Anda diperbantukan entah di mana memang benar-benar butuh tenaga Anda, ya bisa saja harus menggunakan handscoon latex. Kalau memang nggak ada handscoon latex, ya harus terpaksa menggunakan dengan
precaution yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi kalau memang ada pilihan tidak harus menggunakan handscoon berbahan dasar latex, ya ambil itu. Selanjutnya, berikutnya bahaya fisik. Di sini saya mengambil contoh CVS. CVS ini kepanjangannya Computer Vision Syndrome, atau ada juga yang menyebutkan Digital Eye Syndrome. Prevalensinya, saya belum menemukan jurnal yang membahas prevalensi CVS pada tenaga kesehatan atau pekerja di rumah sakit. Cuma secara umum ada 50% pengguna komputer yang mengalami CVS. Apa sih gejala CVS? Pertama, mata terasa penat, terus kemudian sakit kepala, mata kering. Diplopia ini adalah seolah-olah melihat itu double gitu. Jadi misalkan ada satu pensil ditaruh di depanmu, kemudian kok double, itu namanya diplopia. Kemudian blur vision atau penglihatannya kabur. Ternyata juga ada gejala lain atau keluhan lain, yaitu muskuloskeletal. Nah, ini yang saya sebutkan di awal tadi, kombinasi beberapa macam bahaya terhadap satu timbulnya penyakit. Jadi CVS juga diikuti adanya muskuloskeletal disorder, misalkan pundak terasa kaku, punggung terasa nyeri. Nah, ini adalah satu kombinasi ya. Jadi nanti bisa dilihat di jurnal-jurnal yang saya sebutkan referensinya ini. Bagaimana upaya preventifnya? Upaya preventifnya yang pertama adalah lokasi layar diatur. Jadi kalau kebanyakan orang suka dingkluk ya kalau lihat komputer. Nah, optimalnya seperti yang ada di gambar ini, yaitu 15 sampai 20 derajat di bawah eye level atau tinggi permukaan mata. Kemudian yaitu lighting. Jadi layar ini diposisikan supaya tidak memantulkan cahaya dari lampu yang ada di ruangan tersebut, atau mungkin menghindari pantulan dari si cahaya di jendela. Jadi kalau bisa monitor itu jangan membelakangi atau bukan membelakangi. Jadi layar itu ada tepat di depan jendela yang ada di belakangmu. Jadi cahaya dari jendela tidak mantul ke monitormu. Kemudian anti glare lah, kalau nggak bisa mengatur lokasi komputernya supaya tidak memantulkan cahaya dari lampu atau jendela, maka menggunakan monitor yang anti glare, yaitu monitor yang tidak memantulkan cahaya. Kemudian mengatur posisi duduk. Nah, duduknya harus tegak. Nah, ini kembali ke stasiun kerja ya. Ini sudah diajarkan oleh atau di kuliah sebelumnya. Kemudian lakukan 20-20-20. 20-20-20 ini maksudnya adalah yaitu ketika bekerja menghadap komputer, maka setiap 20 menit sekali lakukan atau rubahlah pandangan Anda ke 20 kaki di depan. 20 kaki itu berarti 6 meter. 20 kaki, iya 20 kali 30, 600 cm, berarti 6 meter. 20 feet ke depan atau 6 meter ke samping, ke depan atau kemana selama 20 detik. Jelas ya, jadi 20 menit, setiap 20 menit sekali melihat benda 20 feet selama 20 detik. Gitu ya, ada selingan barusan ya. Nah, ini kenapa sih harus melakukan 20-20-20? Supaya untuk memberikan kesempatan pada mata beristirahat dari akomodasi yang terus menerus, istilahnya refocusing. Jadi kalau kita melihat benda yang dekat terus menerus, itu kan dipaksa berakomodasi untuk melihat benda yang dekat. Nah, dengan melihat benda yang jauh, maka
lensa mata atau otot-otot yang mengatur akomodasi lensa ini akan beristirahat. Oke, paham ya teman-teman? Kemudian selanjutnya kita akan bicara tentang carpal tunnel syndrome. Ini kalau kalian perhatikan dari tadi kok saya cenderung ke beberapa bahaya ergonomi ya. Karena kalau saya bayangkannya adalah kalau nanti misalkan kalian sudah di era digital semua ya, rekam medisnya, otomatis kalian akan bekerja di depan komputer terus-menerus, tidak lagi berhubungan dengan berkas. Saya nggak tahu tahun berapa, tapi kalau bayangan saya semua sudah electronic health record, semua sudah elektronik, semua sudah bentuk file, ya nggak akan berhubungan lagi dengan rekam medik yang kertas. Nah, carpal tunnel syndrome ini prevalensinya adalah 10,9% di total populasi kerja. Ini hasil meta-analisis tahun 2012 kalau nggak salah. Kemudian juga meta-analisis lain menunjukkan adanya hubungan asosiasi positif antara penggunaan komputer dengan carpal tunnel syndrome. Bagaimana gejalanya? Gejalanya ada 4 ini ya. 4 ini adalah kesemutan, mati rasa panas atau mungkin nyeri pada 2 atau 3 jari yang saya sebutkan, jempol, telunjuk, dan jari. Jadi ini contoh ilustrasinya ya. Jadi carpal tunnel syndrome itu suatu sindrom gangguan saraf pada tangan yang disebabkan karena kompresi dari nervus medianus ini. Nervus medianus ini di dalam carpal tunnel, makanya disebut carpal tunnel syndrome. Dan dari gejalanya yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, nervus medianus di sini mempersarafi 3 jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Jadi 2 dari 3 jari kalau mengalami ini kemungkinan Anda mengalami carpal tunnel syndrome. Tentunya juga harus melalui pemeriksaan fisik lebih lanjut yang tidak akan saya bahas di sini. Lalu bagaimana preventifnya? Upaya preventifnya bisa dengan mengatur posisi kerja. Kembali lagi karena ini bahaya ekonomi, maka aturlah posisi kerja Anda. Jadi posisi keyboard diusahakan lurus dengan lengan agar terasa nyaman saat kerja. Kemudian saat mengetik, tangan itu bergeser ke kiri dan kanan supaya jarinya tetap lurus, ya. Supaya tetap lurus nih, supaya tetap lurus. Bukan kemudian miring seperti ini. Jadi yang gerak pergelangan tangannya, bukan jarinya berusaha menggapai ke tombol-tombol yang terjauh. Jadi tetap lurus seperti ini. Kemudian mouse. Nah, kalau mouse, ya contohnya mouse. Jadi harus sejajar juga, bukan terlalu dangak, bukan terlalu dingkluk. Semoga paham semua ya artinya dangak atau dingkluk. Tidak seperti ini dan tidak seperti ini. Harusnya sejajar dan tidak miring kanan, miring kiri, tapi juga lurus. Ini posisi yang normal. Begitu pula dengan ketika mengetik. Nah, ini harusnya tidak boleh gini juga, terlalu dangak, tidak boleh terlalu dingkluk, harusnya kondisi netral, posisi pergelangan tangan. Juga bisa melakukan istirahat setiap 10-15 menit. Jadi nggak melulu ngetik sampai capek, tapi kemudian istirahat untuk 10-15 menit. Atau bisa juga melakukan peregangan setiap 20-60 menit. Itu ya teman-teman. Jadi kuncinya preventifnya adalah mengatur posisi kerja pergelangan tangan. Kemudian istirahat setiap berapa menit, dan kemudian melakukan peregangan setiap 20-60 menit. Selanjutnya, nah ini adalah contoh. Nah ini contoh. Jadi posisikan
keyboard mouse itu segaris ya. Jadi jangan paksakan lenganmu itu menjulur terlalu jauh dari tubuhmu. Jadi yang benar seperti ini. Posisikan mouse sedekat mungkin dengan tubuh supaya beban di persendian ini tidak terlalu besar. Berikutnya mengenai masih ergonomi. Di sini saya mencontohkan low back pain. Nah, ini low back pain ini prevalensinya 65% dari pekerja di rumah sakit atau pekerja kesehatan, di mana wanita lebih sering mengalami low back pain daripada laki-laki. Penyebabnya apa? Dia multifaktor. Jadi di sini saya sebutkan aktivitas fisik, psikososial, karakteristik, personal. Aktivitas fisik di sini termasuk adalah di dalamnya ergonomi atau postur kerjanya. Bagaimana preventifnya? Otomatis karena ini hubungannya dengan postur kerja, perbaiki postur kerjanya, misalkan duduknya. Seperti yang sudah jelaskan tadi, duduknya tegak, bukan membungkuk. Kemudian hindari sedentary posture atau berada pada postur kerja yang sama dalam waktu yang lama. Makanya butuh exercise, butuh istirahat, butuh peregangan. Kemudian karena di sini ada faktor psikososial, maka harus ada job stress management. Maka kalau hubungannya dengan job stress nanti akan dibahas lebih lanjut di slide berikutnya. Kemudian low back pain juga tidak hanya postur kerja ketika duduk ya. Misalkan teman-teman nanti di ruang filing harus mengangkat berkas atau apapun itu, maka lakukan postur mengangkat yang aman. Jadi seperti di gambar ini, beban atau barang yang akan diangkat dekatkan atau letakkan sedekat mungkin dengan tubuh. Kemudian ketika ini akan mengangkat, pastikan barang yang akan diangkat ini sudah dipegang dengan grip yang kuat. Jadi tidak khawatir barang itu akan roboh atau meleset. Nah, sebenarnya posisi mengangkat ini ada dua, bisa satu kaki di depan dan kemudian satunya berlutut atau kedua-duanya berlutut. Tidak ada masalah dengan perbedaan ini. Ketika mengangkat, ini kuncinya di sini. Pastikan bahwa kondisi tulang belakang dalam posisi netral ya. Posisi netral seperti ini. Kalaupun harus membungkuk, maka membungkuknya harus netral, bukan membungkuk yang fleksi, terlalu membungkuk seperti ini. Jadi kalau mau cenderung ke depan, jadi condong, bukan membungkuk ya, condong ke depan, maka juga harus netral. Jadi, kalau ini membungkuk, bedakan ya posisinya. Nah, ini kenapa toh kok dilarang membungkuk ketika mengangkat? Karena takutnya ini di sini kalau kalian perhatikan, adanya gaya dari membungkuk ini akan menyebabkan ini pada otot tulang belakang ini bisa menyebabkan peregangan yang terlalu berlebihan sehingga timbul nyeri. Tidak hanya itu saja, suatu saat akan terjadi robekan di bagian sini ini sehingga terjadi hernia nukleopulposus. Jadi dari low back pain bisa menjadi HNP atau hernia nukleopulposus. Ketika mengangkat ini juga, maka kalau Anda harus berputar, jangan memutar atau jangan membengkokkan punggung Anda. Jadi kalau harus berputar, maka putarlah badan Anda keseluruhan menggunakan kaki, bukan hanya bagian pinggang saja. Terus kemudian juga ada batasan tentang beban yang bisa diangkat. Dari referensi yang saya dapatkan maksimal itu 25 kilo untuk bisa diangkat oleh seorang pria. Jadi kalau wanita kurang dari itu.
Paham ya sampai sini tentang postur mengangkat yang aman. Kemudian kita masuk ke bahaya psikologisnya burnout. Apa tuh burnout? Sering sekali disebut burnout. Burnout di sini adalah suatu sindroma kelelahan emosional, jadi baik fisik dan mental, ditunjang oleh perasaan rendahnya self-esteem dan self-efficacy. Nah, ini disebabkan oleh stres yang intens dan berkepanjangan. Nah, dari definisi ini kita dapat ambil suatu benang merah bahwa kondisi burnout itu muncul karena internal seseorang yang ditunjang oleh faktor lingkungan. Jadi dari dalam dan dari luar diri seseorang. Bagaimana preventif dari burnout? Maka salah satunya yaitu meningkatkan kewaspadaan dengan mengidentifikasi stres tempat kerja. Jadi semua harus paham bahwa pekerjaan yang dilakukan itu bisa menimbulkan stres, dan semua harus sadar ketika pekerjaan itu sudah menimbulkan dampak stres. Kemudian juga bisa menyediakan konselor. Jadi di rumah sakit bisa disediakan psikolog atau psikiater yang memiliki sesi khusus bagi tenaga-tenaga kesehatan di rumah sakit itu sendiri. Berikutnya, nah seperti pertanyaan di awal, apakah COVID-19 termasuk PHK? Oke, kalau kita bahas melalui kriteria ILO, International Labour Organization ini dari 4 kriteria tadi itu ya, kan ada yang tidak memenuhi ini. Kan tadi disebutkan di kriteria ILO yang poin nomor 3 bahwa frekuensi suatu penyakit disebut penyakit akibat kerja bila frekuensi kejadiannya melebihi frekuensi rata-rata di populasi umum. Nah, sementara COVID ini kan di populasi umum juga meningkat, bahkan menjadi pandemi. ILO sampai sekarang juga tidak merilis bahwa COVID-19 masuk ke dalam daftar atau list penyakit akibat kerja. Meskipun tadi kita di atas sempat membahas ada beberapa poin yang memperbolehkan suatu penyakit dimasukkan suatu penyakit akibat kerja bila memenuhi beberapa syarat atau term tertentu. Kemudian di Perpres nomor 7 tahun 2019 tentang PHK di sana juga tidak ada karena dia menggunakan referensi ILO, dan saya juga belum dapat referensi bahwa COVID-19 atau COVID-19 ini sudah masuk daftar penyakit akibat kerja di Indonesia. Nah, bagaimana dengan di seluruh dunia, beberapa negara lainnya? Ya, di dokumen ini saya ingin menunjukkan tentang pengakuan beberapa negara lain yang juga sudah memasukkan COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja. Contohnya Australia, kemudian Argentina, Austria, kemudian Belgium. Pengakuan mereka tidak tanpa syarat, jadi ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi untuk diakui sebagai penyakit akibat kerja. Jadi misalkan ini ada bukti bahwa pekerja tersebut telah terinfeksi COVID-19 dengan bukti diagnosis atau medical record atau beberapa bukti lainnya. Jadi harus beberapa negara menyaratkan atau memberi syarat suatu kasus COVID-19 bisa menjadi penyakit akibat kerja atau tidak, itu harus memenuhi beberapa syarat. Nah, itu hubungannya apa? Hubungannya dengan klaim asuransi, tidak lain itu.
Ya nanti kalian bisa download sendiri ini di situsnya ILO. Sementara ILO sendiri belum memberikan rilis tentang ini ya. Mereka hanya memberikan list negara-negara yang sudah memasukkan COVID-19 sebagai penyakit akibat kerja. Ya mungkin dari kesimpulannya gimana? Kesimpulan COVID-19 itu masuk PHK atau tidak? Nah, kalau kita masuk kriteria ILO di kriteria nomor 3 memang tidak cocok. Tapi kalau kita masuk ke list penyakit akibat kerja yang sudah saya tunjukkan tadi, di mana ada poin di situ penyakit akibat kerja yang tidak masuk di dalam list yang sudah disebutkan bisa jadi penyakit tersebut bila memenuhi beberapa term yang sudah dijelaskan tadi. Misalkan sudah harus ada bukti yang bukti ilmiahnya, kemudian sudah diperiksa dengan metode tertentu dan sangat jelas pajanannya di lingkungan kerja, bisa masuk sebagai penyakit akibat kerja. Jadi kalau diskusi sebelumnya saya sempat memberikan statement tidak, maka di sini saya koreksi. Jadi dari mana perspektif kita melihat itu yang menjadi angker atau dasar untuk menjawab apakah ini termasuk PHK atau tidak. Kalau Perpres nomor 7 tahun 2019 sama dengan ILO, di situ ada poin yang menyebutkan bahwa suatu penyakit bisa digolongkan penyakit akibat kerja karena bahaya biologis bila telah memenuhi term-term yang sudah disebutkan di poin terakhir di bahaya biologis. Sampai sini mengerti ya teman-teman. Jadi kalau jawaban minggu lalu itu tidak, nah di sini saya koreksi. Jawabannya adalah tergantung dari perspektif mana atau kriteria mana yang kita gunakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kuliah kali ini. Berikut adalah referensinya, masih banyak referensi lain yang tidak saya sebutkan di sini. Nanti bisa tanya ke saya kalau misalnya butuh referensi. Sekian, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan teman-teman, dan kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.